Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indrianisi dari 12 IPS 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang PKI Madiun tahun 1948. Di sini saya akan membawakan 6 kategori tentang PKI Madiun tahun 1948. Yang pertama, apa itu PKI Madiun? Yang kedua, latar belakang PKI Madiun. Yang ketiga, tujuan PKI Madiun. Yang keempat, tokoh korban PKI Madiun. Yang kelima, dampak PKI Madiun. Yang keenam, penumpasan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri yaitu Front Demokrasi Rakyat PDR. Selama Revolusi Nasional Indonesia, PDR terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBSI, dan Pesindo. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota PDR ditahan dan dieksekusi oleh TNI. PKI di Madiun muncul dengan tujuan yang kuat serta memiliki beberapa latar belakang. Berikut ini peristiwa yang melatar belakangi PKI Madiun. Yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi PDR yang kemudian bekerjasama dengan organisasi berpahaman kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dan lain-lain. Yang kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme Indonesia. Propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Tujuan PKI Madiun 1948. Yang pertama, membentuk negara Republik Indonesia Soviet. 2. Mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Yang ketiga, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Tokoh yang menjadi korban PKI Madiun 1948. Apa saja itu tokohnya? Yang pertama, Kolonel Ibnu Marhadi. Yang kedua, Letkol Wiono. Yang ketiga, Imsitu Pol Suparbak. Yang keempat, Mai Istiqlah. Yang kelima, Raden Sarjono Patih Madiun yang menjadi Patih Madiun. Yang keenam, Kiai Husein, anggota DPRD Kabupaten Madiun. Yang ketujuh, Muhammad, pegawai Dinas Kesehatan. Yang kedelapan, Abdurrahman, asisten Widono Jiwan. Yang kesembilan, Sosro Diprojo, staf PG Rejo Agung. Yang kesepuluh, Soeharto, guru sekolah pertama Madiun. Dan ada banyak lagi tokoh-tokoh yang menjadi korban PKI Madiun. Ada juga penumpasan PKI Madiun 1948. Demi memulihkan kembali keamanan di Madiun, dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948 yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Salah satu operasi penumpasan yang dilakukan adalah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumorto sebelah barat Ponorogo. Dalam pengejaran tersebut, Musso berhasil ditemukan dan ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ada juga dampak dari PKI Madiun 1948. Ada 4 dampak dari PKI Madiun. Yang pertama, pembangunan terganggu. Yang kedua, banyak masyarakat yang meninggal. Yang ketiga, aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Yang keempat, para masyarakat merasa tidak aman karena kebahayaan. Sekian dari saya Indrianisi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.